Anda kembali menyaksikan CNBC Indonesia Insurance Forum 2025 dengan tema transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan klaim asuransi. Dalam sesi diskusi kali ini kita akan membahas mengenai isu transparansi dan akuntabilitas dalam proses klaim yang menjadi perhatian utama publik saat ini. Seiring meningkatnya ekspektasi nasabah, industri dituntut untuk memperkuat kepercayaan melalui sistem klaim yang tentunya transparansi, terbuka, adil, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Diperlukan juga standar layanan yang konsisten, tata kelola yang kuat, serta transformasi digital untuk bisa mempercepat proses dan juga mengurangi potensi dari adanya fraud. Dan hari ini kita akan mendengar pandangan dari para pemimpin industri asuransi jiwa dan kesehatan untuk melihat sejauh mana sektor ini bisa menjawab tantangan tersebut. Dan sesi diskusi kali ini akan langsung dimoderatori oleh saya sendiri. Untuk itu langsung saja saya akan memanggil para narasumber kita, yaitu Bapak Fauzi Ihsan, Komisaris Utama Indonesia Financial Group atau IFG, untuk bisa naik ke atas panggung. Berikan tepuk tangan. Dan selanjutnya saya akan mengundang Bapak Tatang Nur Hidayat, anggota Dewan Penasehat Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Boleh berikan tepuk tangan, Pak. Dan yang terakhir saya juga akan mengundang Bapak Wianto Chen, CEO and President Director MSIG Life. Baik, kalau gitu kita akan langsung memulai sesi diskusi yang pertama ini. Sebelumnya saya mau menyapa terlebih dahulu Bapak-Bapak sekalian, apa kabarnya Pak? Sehat? Baik. Alhamdulillah. Masih semangat ya Pak ya? Setelah makan siang, tadi kan kita sudah makan ya Pak ya, nggak apa-apa. Kita langsung saja mulai. Saya mau mulai dulu dari Pak Tatang. Sebenarnya pertanyaan yang saya ingin ajukan di pertama ini untuk semuanya gitu ya. Saya ingin lihat dulu, bagaimana evaluasi terhadap kondisi iklim bisnis di industri asuransi? Karena pertanyaan pertama saya tujukan ke Pak Tatang mungkin lebih spesifik ke asuransi syariah di tahun 2025 yang baru berjalan 6 bulan ini. Kira-kira gimana Pak? Silahkan. Oke, ya saya khusus yang syariah aja ya, jangan yang ditambah ya, sama yang lain. Boleh. Ya kalau mau menyinggung yang lain juga gak apa-apa sih Pak. Tapi syariah lebih ditekankan. Silahkan Pak. Iya baik, khusus untuk asuransi syariah mungkin tahun ini fase industri asuransi syariah itu dalam fase konsolidasi. Karena adanya beberapa hal, pertama tentu kewajiban spin-off unit usaha syariah yang paling lambat tahun 2026 mendatang. Kalau kita lihat beberapa perusahaan atau unit sudah melakukan spin-off dengan pendirian perusahaan baru, tetapi juga diiringi dengan beberapa yang menutup unit usaha syariahnya. Sehingga plus minus lah gitu ya. Ada yang menggenjot, ada yang menutup atau menghentikan. Jadi memang pastinya konsolidasi. Tetapi sebagaimana amanat Undang-Undang P2SK yang mewajibkan spin-off itu, harapannya memang setelah fase konsolidasi ini terdapat penguatan di perusahaan yang bergerak di bidang syariah ini. Sehingga harapannya setelah 2026 pertumbuhan asuransi syariah akan lebih baik. Walaupun juga kalau kita lihat nanti juga nih syariah dihadapkan lagi oleh konsolidasi selanjutnya sebagaimana perasuransian pada umumnya, tadi Pak Julius juga sudah menyampaikan termasuk Pak Ogi, adanya kenaikan modal minimum. Jadi syariah ini setelah spin-off 2026 ada lagi challenge 2028 naikin modal lagi gitu ya setelah 2 tahun. Jadi 2 tahun ini spin off, 2 tahun lagi menaikkan. Jadi saya kira itu juga yang menyebabkan tadi beberapa pelaku unit usaha syariah memutuskan tidak melanjutkan. Karena sebetulnya tanjakannya ada 2 gitu, tidak hanya spin off tapi juga nanti baru selesai spin off juga ada penguatan modal atau tambahan modal. Kemudian secara umum juga kita melihat juga kondisi perekonomian juga tidak dalam kondisi baik. Pak Fauzi Ihsan tentu nanti akan bisa mengelaborate ya. Itu juga apalagi kalau kita lihat asuransi syariah ini sejauh ini banyak bergerak di sektor menengah
ke bawah retail UMKM ya, yang kalau di sektor asuransi ini karena tadi yang Pak Julius sampaikan, kita itu bukan produk utama gitu ya, setelah terpenuhi A, B, C, D baru insurance misalkan. Nah jadi dampaknya terasa gitu ya bagi kita kondisi ekonomi ini. Saya kira secara umum asuransi syariah demikian. Oke, itu dari asuransi syariah. Nah kalau misalkan saya ingin ke Pak Fauzi Ihsan tadi disampaikan katanya ingin mengelaborasi tentang iklim bisnisnya di industri asuransi sejauh ini seperti apa? Terima kasih. Yang pertama memang pertumbuhan ekonomi kan melambat ya, bukan pertumbuhan ekonomi Indonesia saja gitu. Walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia kalaupun melambat tahun ini melambatnya ke 4,8%, masih relatif tinggi, masih top 3 lah di G20 ya. Tapi tetap aja melambat ya. Sehingga kalau kita lihat di triwulan pertama ya, PDB melambat, suku bunga turun dan itu berdampak terhadap investasi, aset investasinya perusahaan asuransi, ya. Kan artinya returnnya turun ya. Sehingga pertumbuhan premi terbatas, tapi fundamental keuangannya tetap kuat. Oke, ya. Nah kalau kita lihat asuransi jiwa, pertumbuhan premi bruto itu kira-kira 1,5% year on year ya. Cukup rendah ya, karena kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia 5% ditambah inflasi 2%, artinya nominal growth 7%. Jadi mestinya dalam keadaan normal pertumbuhan premi itu 7%, ya, tapi ini tumbuhnya cuma 1,5%, terbatas karena penjualan bisnis baru pasca restriksi penjualan unit link. Ya, biasanya kan yang namanya asuransi jiwa itu dikombin dengan produk unit link. Investasi ya. Dari yang optimis, yang lebih menjanjikan adalah premi asuransi employee benefit tumbuh 65% ya. Jadi banyak korporasi yang melakukan repricing premi asuransinya, premi asuransi kesehatan kumpulan ya, kena kenaikan klaim. Jadi ini yang berkaitan dengan inflasi kesehatan ya. Dan ternyata korporasi cukup fleksibel untuk menaikkan preminya. Di sektor asuransi umum stagnan, tumbuh tidak merata, asuransi properti tumbuh, tapi lini bisnis lainnya seperti otomotif relatif stagnan karena anjloknya penjualan kendaraan ya. Jadi itu, dan ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat ya. Oke, berarti sebenarnya cukup dinamis ya Pak pergerakan asuransi per tahun ini. Selain karena memang pelemahan ekonomi, ada faktor-faktor apa lagi Pak sebenarnya? Kalau misalkan kita lihat secara perseorangan, individu, apa yang sebenarnya lagi dicermati? Ya, kalau tahun lalu ini kan ibarat 2024 itu tahun koreksi ya, koreksi laporan keuangan ya. Banyak provisi yang dibuka tahun lalu, bagus ya, tetapi itu painful karena itu menggurus laba, bahkan menggerus modal, plus juga tahun ini kita harus ada aturan-aturan tadi Pak Ogi sudah menjelaskan mengenai PSK 117 yang harus diterapkan, itu juga akan berpotensi menggerus laba, bahkan modal. Ya. Tapi ini adalah koreksi yang dibutuhkan. Ya, jadi memang ibaratnya begini, sektor perbankan itu telah disehatkan pasca krisis moneter tahun 97-98. Nah, BPPN dibentuk, ada program IMF dan memang fokusnya pada saat itu adalah sektor perbankan karena lebih dari 80% sektor keuangan ada di perbankan. Namun sektor NBFI-nya, non-bank financial institutions, itu bukan dilupakan ya, bukan prioritas. Sehingga banyak masalah-masalah yang sebetulnya harusnya diselesaikan tahun 97-98 pasca Krismon, itu dibiarkan begitu saja, berlarut-larut sehingga meledaklah di tahun 2020 waktu COVID. Nah, waktu meledak itulah kita semuanya, pemerintah, OJK. Baru melakukan perbaikan. Betul. Okay. Dan kita masih dalam proses perbaikan, namun kita sih optimis karena kalau kita melihat penetrasi bisnis asuransi, industri asuransi di ekonomi Indonesia itu rendah ya. Kalau misalnya kita bicara aset asuransi sebagai persentase dari PDB, itu di Indonesia itu kira-kira di bawah 5%. Ya. Sementara kalau kita lihat di Korea itu udah 73%, di China udah 24%. Kita bicara aset industri asuransi sebagai persentase dari PDB. Sementara kalau kita lihat kredit bank sebagai persentase dari PDB itu udah 40% gitu ya. Jadi memang potensi itu sangat besar. Ya. Cuman memang 2 tahun terakhir ini adalah era pembenahan ya, khususnya pasca COVID.
Sehingga belum bisa terjadi lonjakan yang begitu signifikan akhirnya di 2 tahun ini. Betul, tapi ini kita membenahi fundamental ya. Iya, Kita membenahi fondasi, prinsip-prinsip data, akarnya industri asuransi sehingga untuk meloncat ke depan 2-3 tahun kemudian itu basisnya itu jauh lebih kuat. Iya, basisnya akan jauh lebih kuat. Nah, kalau dari Pak Wianto Chen sendiri bagaimana pandangannya Pak? Ya, Melihat terima iklim kasih. investasi. Mungkin setelah tadi Pak Julius, Pak Fauji dan Pak Tatang lebih dari sisi asosiasi level ya, makro. Saya mungkin lebih dari sisi perusahaan asuransi jiwa khususnya ya, jadi lebih mikro. Saya sedikit bicara tentang konteksnya, apa yang mempengaruhi di bisnis kita di tahun 2025 ini. Yakni di awal tahun 2025 ini kita melihat ada shifting ya, shifting dalam artian pembentukan yang berujung nanti sekarang fasenya adalah penyesuaian. Apa pembentukan pertama itu yang dari global itu adalah Amerika. Ya, dengan pembentukan pemerintahan baru di administrasi Trump tentunya itu merubah skema geopolitik maupun dari sisi yang dulunya multilateral menjadi proteksionis bilateral. Lalu di Indonesia juga ada pembentukan pemerintahan baru kita, walaupun kita melihat pemerintah ini pro growth ya, jadi kita sangat antusias dan percaya diri, tapi tentunya transisi politik butuh waktu sebelum stabil gitu ya. Dan kemudian juga pembentukan Danantara. Dia pembentukan Danantara itu juga diantisipasi pasar. Dari 3 pembentukan yang berpengaruh ke kita ini tentunya ada pengaruh juga ke sektor GDP, salah satu ukuran ya untuk pertumbuhan asuransi jiwa dari GDP per kapita. Walaupun Pak Fauji tadi 4,8% termasuk tinggi ya, tapi itu ada sedikit impact, bukan sekarang mungkin ke depan. Kedua tentunya suku bunga, dalam artian ada positifnya karena penurunan yield itu bisa menambah sisi aset ya. Dan dari capital market kemarin dengan pembentukan ini ada sedikit koreksi sehingga itu mempengaruhi profit Pak di kuartal pertama. Tapi memasuki kuartal kedua ini udah penyesuaian. Jadi kita recover walaupun belum masih transisi ya, belum terlalu stabil. Kalau kita melihat dari sisi tantangan di makroekonomi tadi, di mikroekonomi juga kita lihat tantangan utamanya tentunya inflasi klaim yang memukul industri, tahun ini kelanjutan dari tahun ketiga. Kemudian juga kita melihat daya beli yang menurun Pak, didorong oleh GDP juga pelemahan ini dan akibatnya adalah kelas menengah kita shrinking ya 4% dari tahun lalu. Dan juga kita melihat behavior perilaku konsumen sekarang ini pun lebih berubah sehingga dari sisi mikro makro kita lihat ini akan memberi pengaruh untuk pertumbuhan bisnis di tahun 2025 ini. Namun kalau kita lihat juga dari sisi positif, ternyata dari data OJK di awal 2025 ini penetrasi asuransi kita terhadap GDP itu ada kenaikan sedikit menjadi 2,7% kalau saya nggak salah. Kemudian juga literasi kita naik 45%. Dari sisi MSIG Life sendiri kita mengalami pertumbuhan double digit. Ini didorong oleh pertumbuhan premi tahun kedua, renewal. Kalau kita baca ini artinya kepercayaan masyarakat dan kebutuhan untuk kesadaran untuk produk-produk asuransi dan perlindungan meningkat. Karena renewalnya meningkat. Ya, jadi kita melihat ini adalah hal-hal yang positif yang kita terus monitor di tahun 2025 ini. Ya. Kalau tadi kan Bapak bilang sebenarnya Pak Fauzi bilang di 2 tahun pertama inilah masih dalam tahap merapihkan fundamental. Nah, apakah merapihkan fundamental ini juga terdampak gitu dengan lonjakan premi atau justru premi jadi lebih lemah di tahun ini atau seperti apa Bapak melihatnya jika kita compare tahun 2025 ini dari 2020 kemarin? Lonjakan klaim. Ya, lonjakan klaim ada atau tidak gitu. Karena kan memang industri asuransi sedang memperbaiki fundamental yang tadi Pak Fauzi sampaikan. Ya. Kalau dari perusahaan sendiri melihatnya seperti apa? Ya.
Menurut saya kita harus menavigasi dan beradaptasi ya, dan perubahan fundamental ini tentunya didorong oleh tadi sudah disampaikan oleh Pak Ogi terkait dengan perbaikan regulasi, roadmap dan lain sebagainya. Sebenarnya ujungnya itu untuk meningkatkan trust ya dari sisi permodalan, praktis, industri praktis dan lain sebagainya. Tapi secara ekonomi secara demand tentunya nanti tergantung juga oleh makro dan mikroekonomi yang tadi yang saya sebutkan. Tapi asuransi itu bukan hanya terkait dengan hanya produk kesehatan. Kalau kita lihat produk portfolio di luar employee benefit tadi hospital, group hospital untuk individual berkisar di antara 30% sama 40%. Lainnya masih ada produk-produk endowment dan unit link, sehingga itu merupakan peluang yang besar yang bisa kita ini. Di MSIG sendiri kita berfokus dengan pertumbuhan ini dengan memperkuat sistem distribusi yang multi channel. Jadi kita punya retail melalui agent, melalui bank assurance, kita ada direct marketing, ada telemarketing, juga ada employee benefit. Jadi itu salah satu buffernya ya. Kemudian juga dari sisi kita perbaiki juga dari sisi produk suite kita ini, sehingga tidak hanya tergantung oleh produk asuransi kesehatan, karena banyak hal yang bisa dilakukan oleh solusi yang bisa diberikan oleh produk-produk yang lain, dan terutama juga di transformasi digital ya, untuk menjangkau tadi market yang belum di-serve. Banyak sekali di luar, misalnya di luar kota, ada area ataupun anak-anak muda, itu kita sebut unserved market. Melalui digital itu kita bisa touch base, bisa touch. Ya. Oke, saya ingin kembali lagi ke Pak Tatang. Pak Tatang, karena kita sedang membicarakan juga terkait tata kelola, peningkatan kualitas klaim yang lebih baik gitu. Kami ingin tahu juga bagaimana Bapak memandang penerapan praktek di industri perasuransian untuk transparansi dan juga akuntabilitas dalam penanganan klaim. Silahkan Pak. Iya, kalau kita lihat di industri asuransi ini antara asuransi dengan nasabah itu ada banyak pihak di tengahnya gitu ya. Misalkan begini, kalau untuk asuransi kesehatan tadi kan, ada rumah sakit, ada dokter, ada third party administrator dan lain sebagainya. Kalau di bengkel kita tahu ada mekaniknya sendiri, ada pengusaha bengkel, ada supplier, ada apa gitu ya. Jadi yang di manage itu cukup kompleks, tidak simpel. Kemudian juga banyak para pihak ini kan kepentingannya berbeda-beda gitu ya. Sehingga menurut saya transparansi data itu menjadi sangat penting. Tetapi seringkali kita ini juga di-challenge oleh kebutuhan pelayanan yang cepat. Nasabah ingin pelayanan cepat, tetapi asuransi harus melakukan analisis yang prudent gitu ya. Verifikasi betul ya Pak? Verifikasi gitu. Nah, kadang-kadang sementara tadi bagaimana mendapatkan data yang valid dan lengkap itu dengan berbagai tahapan dan berbagai pihak yang terkait ini mungkin akan cukup sulit ya. Jadi tantangannya bahwa betul kita membutuhkan peningkatan validitas data dan keterbukaan informasi itu. Tetapi juga challenge-nya adalah bagaimana dengan berbagai hal yang harus dipenuhi itu, kelayakan manfaat klaim itu, baik nominal maupun kejadiannya juga ditantang dengan pelayanan yang cepat dan tepat gitu ya. Nah itu yang mesti diramu oleh industri asuransi. Jadi tidak mudah dan seringkali kalau kita lihat di beberapa kasus, perusahaan yang mencoba meng-cut proses gitu ya, mempercepat ini malahan berbahaya gitu di kemudian hari gitu ya. Nah di lain pihak kalau kita lihat proses di awal
Kalau di perbankan know your customer ini kan sudah sangat detail mungkin tadi yang Pak Fauzi sampaikan. Di kita ini seringkali juga tahapannya banyak tadi karena ada intermediary, ada pihak lain, kemudian juga bagaimana produk kita itu adalah push produk tadi ya, bukan orang yang belum menjadi produk yang orang cari. Sehingga seringkali untuk memudahkan tadi bagaimana inbound-nya customer ini, mungkin data-data juga dikurangi lah dalam tanda kutip gitu. Atau bertahap, nanti deh udah masuk tahap selanjutnya ada tambahan, nanti pas klaim ada tambahan. Ya. Nah itu juga. Tapi itu kalau kayak gitu nggak jadi berkelit justru ya Pak ya, dengan adanya tahapan tadi? Ya itu, challenge-nya kan seringkali gini, mudah di awal atau mudah di akhir gitu ya. Ya, kalau kita mau mudah di akhir, di awal agak ribet gitu ya. Tapi kalau kita di awal nggak mau ribet, ya mungkin di akhir agak ribet gitu ya. Nah, walaupun semestinya kita berupaya tadi dengan digitalisasi, dengan berbagai macam itu bagaimana interaksi langsung antara kita dengan customer, itu juga mempermudah di depan, mempermudah di belakang. Tapi saya kira ini masih cukup challenge. Oke, masih cukup challenge. Saya ingin ke Pak Fauzi. Seberapa penting urgensinya untuk kita bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas? Dan saya sendiri sebenarnya percaya, jika kita compare dengan dulu ya Pak, pasti semua yang kita miliki sekarang terkait dengan akuntabilitas dan transparansi pasti jauh lebih baik. Tetapi ternyata challenge masih tetap ada. Kecepatan, lalu bagaimana memastikan data tersebut valid dan segala macam, sehingga itu masih terus menjadi challenge. Lantas apa lagi Pak yang bisa kita perbaiki? Apalagi solusi dari kendala ini gitu Pak, silakan. Di IFG itu kita sudah mengalami bagaimana lack of transparency itu bisa menciptakan krisis, ya, Jiwasraya. Di mana cukup lama tidak mengindahkan the real balance sheet Jiwasraya, ya, di mana kewajiban bisa 53 triliun tapi asetnya cuma 12 triliun gitu. Dan ini kan masalah yang terakumulasi lama, ya. Yang namanya defisit ekuitas bisa puluhan triliun itu tidak datang dalam 1-2 hari gitu ya. Datangnya tahunan gitu ya. Jadi ya kalau kita mau menyalahkan ya banyak pihak yang ikut salah, maaf ya termasuk pengawas juga gitu ya. Kenapa ini bisa terjadi gitu ya. Termasuk pimpinan manajemen perusahaan tersebut juga gitu ya. Nah itu akhirnya bisa perlahan bisa diselesaikan dan kembali lagi ini adalah konsekuensi dari kita tidak menyelesaikan masalah perasuransian pasca krisis moneter 97-98. Jadi kita harus menyelesaikan masalah itu belakangan dengan biaya yang jauh lebih besar. Ujung-ujungnya kalau kita bicara kenaikan klaim ini kan ada 3 ya. Pertama adalah underwriting standards ya. Itu harus dipastikan benar dan underwriting standards-nya itu harus real. Jadi jangan ibaratnya jangan karena si perusahaan asuransi ini ngejar target ya karena manajemennya direksinya pingin tantiem atau bonus yang besar. Jadi underwriting standards-nya itu diperlemah gitu ya. Dan konsekuensinya juga yang faktor kedua adalah preminya gitu ya. Ini jangan sampai banyak terjadi mispricing of risk. Ya. Kalau di perbankan, pricing of risk itu relatif jago. Ya. Jagonya gimana nih Pak? Boleh digambarkan nih Pak? Biar gak... Di perbankan itu yang namanya pricing risk itu kan adalah probabilitas default kan. Probabilitas kemungkinan si debitur itu nunggak. Ya, dan itu kan dilihat dari keuangannya si debitur, dari karakternya si debitur, ya, dari track recordnya si debitur, gitu ya. Sementara kalau di asuransi, intensitas underwriting standards itu tidak sedalam di perbankan. Karena di perbankan juga pernah mengalami krisis ya tadi saya bilang krisis perbankan tahun 98 itu dan biayanya mahal sekali untuk merekapitalisasi menyelamatkan sektor perbankan itu 630 triliun pada saat itu biaya terbesar di dunia untuk menyelamatkan sektor perbankan. Nah sehingga di asuransi ini belum sampai ke tahap itu ya. Jadi underwriting standards masih lemah. Kedua mispricing of risk artinya apa? Jadi walaupun risikonya tinggi tapi preminya rendah gitu. Kenapa? Karena juga ngejar target ya. Karena kalau misalnya di sektor asuransi itu biasa sales atau manajemen itu ngejar target
untuk membukukan penerimaan premi sebanyak-banyaknya upfront dengan asumsi nanti kalau meledaknya bukan di zaman saya gitu loh. Jadi ibaratnya toh ini kan apalagi kalau kita bicara multi-year risk ya kan nanti meledaknya bisa 3-4 tahun lagi gitu ya. Nah itu jadi komponen pertama kualitas underwriting standards, komponen kedua adalah premi ya dan premi ini kan harus sesuai dengan risiko kecelakaan atau risiko gagal bayar kalau kita bicara kredit asuransi kredit ya. Dan yang ketiga yang terakhir adalah pemicu klaim tersebut ya. Nah ini yang seringkali yang gray area ya. Kalau dari awal itu udah jelas covenants-nya di dalam kontraknya itu nggak ada bahasa yang abu-abu lah. Itu lebih mudah, tidak ada dispute nantinya gitu. Tapi karena yang namanya kontrak itu tidak standardized ya. Mestinya itu standar kayak di perbankan itu lebih standardized ya. Di asuransi ini banyak zona abu-abunya. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya untuk aksiden yang sama perusahaan asuransi A mau bayar tapi perusahaan asuransi B nggak mau bayar gitu. Padahal sebetulnya kontraknya sama tapi yang satu kontraknya mungkin lebih jelas, yang satu lebih grey. Dan kedua adalah tentunya kesehatan perusahaan asuransi itu sendiri. Tapi itu terpisah ya, itu urusan kesehatan keuangannya perusahaan asuransi. Jadi apalagi Pak yang masih bisa ditingkatkan? Tadi kan ada 3 poin yang Bapak cantumkan gitu. Apa yang menurut Bapak sendiri gitu, apa yang masih bisa diperbaiki dan bagaimana agar hal ini bisa cepat diperbaiki? Pak? Pertama underwriting standards tentunya harus diperbaiki. Dan ini bukan sesuatu yang rocket science ya, karena negara lain juga telah melakukannya ya, nggak usah jauh-jauh, lihat aja di Malaysia, Thailand, Singapura ya, itu satu ya. Terus dengan perbaikan underwriting standard tersebut, otomatis dengan kemampuan aktuarial yang lebih dalam ya, risiko kecelakaan itu bisa di price ya dengan premi asuransi yang lebih sesuai dengan risiko kecelakaan atau risiko klaim ya. Dan yang ketiga adalah sewaktu klaim itu terjadi gitu, itu harus jelas persyaratan-persyaratannya. Nah, itu dari sisi kenaikan klaim. Dari sisi kesehatan perusahaan asuransi tersebut, selain tadi kita sudah bahas PSAK 117, peningkatan modal, saya melihat 3-4 tahun ke depan itu akan ada proses merger and acquisition yang cukup besar di industri asuransi. Sama seperti di perbankan 15 tahun yang lalu. Ya, di mana pada akhirnya untuk meningkatkan economies of scale, perusahaan-perusahaan asuransi itu yang kecil-kecil itu akan dibeli oleh yang besar. Iya, dan mereka akan jadi satu perusahaan besar ya. Dan bagaimana hal ini juga saya ingin tanyakan ke Pak Wianto, perusahaan MSIG Life bisa mengimplementasikan transparansi dan akuntabilitas ini di perusahaannya? Ya, terima kasih. Seperti yang tadi Pak Ogi sampaikan di awal, itu kan tujuan perusahaan asuransi itu kan memberikan proteksi ya, perlindungan, dalam hal ini membayar klaim. Ya, jadi klaim itu adalah the moment of truth daripada kita untuk mendapatkan kepercayaan nasabah. Bayangkan produk asuransi biasanya ya mulai dari setahun sampai dengan seumur hidup. Ya, jadi dalam hal ini kapan kita nasabah akan mendapatkan manfaat real kalau nggak melalui klaim yang dibayarkan ataupun ketika jatuh tempo. Ya, jadi itu menjadi prioritas kita dalam hal penanganan terkait dengan akuntabilitas dan transparansi, prioritas utama. Tapi hal itu kita lakukan dengan proaktif, kita bukan hanya membayar klaim, tapi kita berpikir bagaimana preventif sejak dari depan. Seperti tadi Pak Fauji sudah sampaikan terkait dengan underwriting excellence-nya. Dan juga kalau kita melihat dari sisi proses ya, hal yang dulu itu banyak sekali yang tadi disampaikan oleh Pak Julius juga terkait dengan digital di banking, termasuk di kita sekarang ini transparansi sangat real. Kita ada aplikasi namanya Vega di MSIG Life itu, nasabah bisa track kapan dia submit, situasi klaim ada di mana, dokumen yang dibutuhkan itu ada apa, semua diketahui. Kemudian dari sisi quality assurance, kita tahu memang klaim adalah the moment of truth, tapi kita harus membayarkan dengan governance yang benar. Seperti tadi sudah disampaikan kembali Pak Fauji terkait dengan pricingnya udah benar atau belum. Karena
claim mortality rate, morbidity ada di market. It's going anywhere, it's there, right? Kemudian tenaga penjual, pemasaran, bank assurance dan lain sebagainya juga ada di sana. Infrastruktur rumah sakit dan lain sebagainya is there. Itu ekosistemnya. Nah, yang membuat dia berubah dari standar deviasi itu adalah salah satu fraud. Ya, baik dia eksternal, internal, penjual maupun dari consumer sendiri. Ya. Kedua bisa adalah dari sisi pricing dan reserving. Seperti yang tadi Pak Fauji sampaikan. Karena dengan situasi yang ada itu is about pricing. Ini pricingnya benar nggak? Ya kalau pricing yang benar mungkin nggak akan jadi harga yang bersaing. Sehingga pemasaran jadi sulit. Tapi itu benar. Tapi kadang-kadang kalau itu dilakukan dengan benar misalnya. Mungkin company ini penjualannya akan turun. Karena di lapangan didiktate oleh market. Jadi ini salah satu yang bagaimana kita menavigasi itu ada tentunya dengan service yang kita lakukan lebih baik, lebih cepat, experience dari nasabah, quality dan lain sebagainya, ya. Dan juga dari sisi edukasi sangat penting karena edukasi itu bukan hanya terkait kepada pemahaman nasabah akan produk, bayar atau enggak bayar, tapi juga ke staf kita yang melakukan proses klaim dan lain sebagainya, technical. Dan juga penjual. Kalau penjual itu kadang-kadang supaya laku suka agentnya ya mungkin Pak? Ya. Dalam hal ini bukan menipu atau mis-selling. Mungkin tidak dijelaskan secara gamblang daripada sisi produk itu. Ya. Jadi edukasi kita terus berikan pelatihan dan juga kualitas daripada service. Itu yang kita lakukan. Sehingga walaupun mungkin di market asuransi sudah bayar klaim yang luar biasa, kita sendiri juga membayar 600 miliar untuk klaim ini. Mungkin dari kalau kita baca berita dan lain sebagainya mungkin lebih banyak negatifnya ya. Tapi sebenarnya adalah di MSIG sendiri tahun lalu kita service SLA-nya dari dokumen diterima sampai keputusan klaim diberikan itu 9 hari. Tahun ini turun menjadi 5 hari. Target kita 3 hari ke depan dalam waktu dekat. Jadi, tapi itu berlaku untuk 95% portfolio. Ada 5% portfolio itu mungkin memerlukan waktu yang lebih lama karena kekurangan dokumen, ada investigasi dan lain sebagainya. Tapi secara keseluruhan we are good. Ya, jadi kita sangat mendukung juga dengan SEOJK nanti yang akan datang terkait dengan tarif, terkait dengan clinical pathway, terkait dengan medical advisory board. Mudah-mudahan itu terjadi sehingga nanti proses klaim itu akan lebih kredibel dan lebih adil ya buat nasabah. Ya. Oke, baik, terima kasih. Saya ingin kembali lagi ke Pak Tatang. Tapi sebelum saya kembali ke Pak Tatang, saya mungkin ingin menginformasikan bahwa kita akan membuka sesi Q&A. Apakah di sini ada yang ingin bertanya sebelum kami lanjutkan? Belum ada, nggak apa-apa kita lanjutkan terlebih dahulu. Saya ingin ke Pak Tatang. Pak Tatang, kita itu sudah memasuki era bonus demografi. Tapi momen ini juga bisa menjadi tantangan di masa depan. Karena akhirnya akan ada aging society atau ya masyarakat yang lebih tua jadi lebih banyak dan lebih dominan. Nah, apa yang Bapak lihat terkait fenomena tersebut dan hal apa saja yang mungkin perlu dipersiapkan oleh perusahaan, khususnya di industri perasuransian termasuk perusahaan asuransi syariah? Oke. Ya, saya kira ada beberapa hal. Pertama, tentu tanggung jawab kita, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab bangsa adalah meningkatkan pendapatan masyarakat ya. Kalau enggak meningkat pendapatannya ya sekarang biasa saja, besok lebih sulit gitu ya karena tadi yang menua tadi. Pertama itu kita harus pastikan bahwa segala upaya harus kita lakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian yang kedua, tentu ketika pendapatannya ada, bagaimana masyarakat ini juga trust atau percaya dengan industri asuransi. Sehingga ketika dia punya uangnya, dia mau belanjakan, dia mau simpan, dia mau mitigasi resikonya di industri asuransi kita ini. Kemudian yang ketiga, di industri asuransi bagaimana untuk mendapatkan trust itu, ya tentu kita harus tadi perbaikan yang fundamental tadi kita lakukan dari sekarang.
kalau kita sekarang atau kemarin kita mengalami permasalahan akibat 20 tahun, 25 tahun yang lalu, tentu kita tidak mau 25 tahun, 30 tahun ke depan kita mengalami masalah yang lebih berat gitu ya. Jadi kita sama-sama bersemangat untuk perbaikan fundamental tadi, baik itu dari segi penguatan permodalannya, termasuk nanti ada merger akuisisi dan lain sebagainya. Kemudian kedua tadi bagaimana penerapan informasi teknologinya sehingga transparansi data itu bisa dilakukan, termasuk juga reporting kan tadi yang Pak Paujingsan sampaikan, laporan itu baik dari laporan per case per individu sampai dengan laporan company-nya itu bisa transparan gitu ya, bisa dapat dipertanggungjawabkan dan semua pihak bisa mengakses. Kemudian yang selanjutnya tentu kedisiplinan dari kita industri asuransi ya. Kita harus memahami bahwa apa yang kita dapatkan sekarang ini adalah mitigasi resiko untuk besok, lusa dan yang akan datang gitu ya. Tadi hal-hal yang sifatnya pernah terjadi bahwa pendapatan sekarang dinikmati sekarang sehingga tidak cukup untuk menanggung resiko di kemudian hari, itu juga harus sangat diperhatikan. Jadi saatnya bonus demografi ini adalah saatnya memupuk karena kita memahami bahwa nanti setelah aging society itu saatnya kita membayar, bisa dibilang gitu. Kalau kita sekarang menarik tapi tidak memupuk, pasti masalahnya lebih besar di kemudian hari. Saya kira itu. Nah, saya ingin ke Pak Fauzi. Nah, menanggapi hal serupa Pak, apa yang harus dipersiapkan oleh perusahaan? Ini kan artinya tadi kita memupuk tuh artinya memperbanyak anak muda untuk memiliki asuransi, dan ketika nanti aging society klaim akan melonjak mungkin ya kan Pak. Nah, apa yang mungkin perlu dipersiapkan oleh perusahaan? Sebenarnya tadi udah dibahas oleh Pak Tatang ya. Kita bisa menikmati bonus demografi, tetapi kalau kenaikan GDP per kapita, income per kapita kita lambat, ya, apalagi kalau misalnya kelas menengah Indonesia itu stagnan atau bahkan menciut, maka buying powernya juga lemah. Lemah ya. Sehingga yang tentunya yang diharapkan adalah kita pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat stimulus yang bisa meningkatkan pertumbuhan sektor manufaktur, karena sektor manufaktur dan jasa itu adalah employer of the middle class ya. Kalau misalnya sektor manufakturnya terpukul, kelas menengah juga terpukul ini. Beda dengan commodities ya. Kalau kita bicara batu bara, kita bicara migas, memang itu pendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak menyerap kelas menengah. Ya, jadi sekarang yang diperlukan adalah kita fokus kebijakan ekonomi kita untuk meningkatkan sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja khususnya kelas menengah. Karena kalau buying power mereka naik, otomatis mereka akan mampu beli produk-produk asuransi. Ya. Karena kalau misalnya buying power itu ibaratnya minim, asuransi itu bukan dianggap luxury. Ya. Jadi bukan sesuatu yang must have gitu ya. Sebenarnya kalau mereka udah punya ruang untuk savings, nah itu bisa dibelikan ke asuransi dan juga investasi. Ya, ini sebetulnya berkaitan. Ya. Dan harus jalan seiringan sebenarnya ya Pak ya, untuk bisa mengatasi lonjakan klaim di tahun mendatang. Berarti hari ini kita harus perkokoh peningkatan GDP kita. Dan juga kalau dengan peningkatan GDP, misalnya pertumbuhan GDP 4-5% terus ya, 10-20 tahun ke depan, otomatis kita asumsinya laba perusahaan, laba korporasi juga tumbuh secara real ya, 4-5% setahun. Dengan kenaikan laba otomatis harga saham juga bisa terus naik, dan itu akan membantu si pemegang polis yang juga berinvestasi gitu. Apalagi kalau bagi perusahaan asuransi yang menginvestasikan asetnya di saham, walaupun sekarang mungkin masih terbatas ya, karena rata-rata ke obligasi. Ya. Oke, saya ingin ke Pak Wianto. Nah, Pak Wianto menanggapi hal serupa Pak. Kalau dilihat tadi cara untuk bisa mengatasi aging society dan klaimnya yang melonjak di tahun mendatang adalah memperkuat GDP kita saat ini, meningkatkan pendapatan masyarakat kelas menengah saat ini. Tapi memang kondisinya kalau kita lihat per tahun ini masih belum terjadi peningkatan yang begitu signifikan. Banyak sekali perusahaan yang justru layoff. Lantas MSIG sendiri melihat fenomena ini seperti apa dan antisipasi apa yang dilakukan ketika nanti aging society betul-betul terjadi? Silahkan. Terima kasih. Makanya saya tadi di awal mungkin mulai dengan satu konteks di mana pembentukan pemerintahan baru
dalam tahap penyesuaian sekarang, kita berharap nanti normalisasi dan performing ya, setelah itu akan ini. Karena kebijakan pro growth ini, pertumbuhan ini sangat penting bagi industri. Ke 8% itu is a very good news ya. Jadi tapi kita harus jelas juga apa peran pemerintah, apa peran swasta dalam hal menangani aging society ini. Menurut saya ya pertama memang semua kita harus industri ini harus mulai sekarang dan lebih awal, nggak bisa menunggu karena kalau telat leveragingnya nggak dapat ya. Kedua adalah dari sisi regulasi, kita perlu regulasi terkait dengan infrastruktur, vaskes, perawatan jangka panjang, maupun sekarang ini bagaimana menekan inflasi itu sehingga pricing itu bisa relevan, efektif dan adil ya. Jadi tepat guna pricing itu. Kita sendiri melihat ini adalah peluang pasar baru ya. Walaupun tadi resikonya ada ya. Ini tergantung dengan GDP per kapita dalam sisi income. Tapi kita melihat juga ada perubahan struktural di demografi itu. Dulu yang menguasai ekonomi mungkin usia 50 dan lain sebagainya. Sekarang bergulir dan itu merupakan sesuatu yang positif karena bisa mulai lebih awal, lebih dini. Kenapa harus mulai lebih awal dan lebih dini? Karena kita kalau usia awal dan lebih dini itu biaya asuransi rendah karena faktor mortality-nya rendah, sehat ya. Kemudian kedua juga secara leveraging untuk dana yang diakumulasi sampai dengan aging itu cukup waktunya. Ya, jadi sehingga nanti ketika pensiun itu dana pensiun ini cukup ya. Dan asuransi ini kan bukan hanya melindungi secara proteksi terkait dengan penyakit ataupun kematian, tapi juga dari sisi saving pension fund ya. Jadi itu sangat penting. Kita sendiri kalau di MSIG kita udah mengantisipasi itu dari target operating model kita itu kita udah lihat trend shifting ini ke aging society. Jadi dari sekarang kita udah persiapan. Kita sudah punya banyak sekali produk yang melindungi sampai usia 75 dengan endowment yang baik untuk pensiun dan juga sampai usia 85 opsional sampai 100. Di luar negeri itu bahkan sudah ada 120 tahun ya untuk whole life maupun yang universal life dalam sisi produk. Terutama di Singapura, negara mana yang maju di Eropa ataupun Jepang. Kenapa 120 tahun? Kita kan hidup nggak ada ya, jarang ya. Karena secara technical mortality itu ya 120 tahun itu adalah umur teknis yang mungkin tercapai. Jadi ini untuk melihat longevity yang akan datang, orang usia umur akan lebih panjang, pendanaan harus lebih banyak, kita butuh solusi untuk warisan dan lain sebagainya. Jadi udah ada. Kita udah antisipasi ke sana. Bukan hanya itu, kita juga mengantisipasi dari sisi preventif dan prediktif. Dalam hal preventif kita banyak sekali aplikasi-aplikasi kita sebut MyFit Plus, Risk Score, sehingga orang bisa menilai situasi kesehatan dia seperti apa, sehingga kesadaran itu muncul. Sehingga merubah behavior orang untuk lebih sadar untuk pentingnya menyediakan dana yang cukup mengantisipasi umur yang lebih panjang. Orang-orang yang mau pensiun seperti saya ini. Jangan disebut dong. Yang khawatir itu apa? Karena kita di umur 50-an, 55, 56 itu adalah mungkin asuransi kita udah harus cover sendiri. Sudah nggak lagi ditanggung oleh it is very perusahaan. expensive. Yes. Ya bukan company lagi. Ya, betul. Ada nggak yang mau cover dan harganya berapa? Ada tidak dananya untuk itu ya. Ya jadi kesadaran-kesadaran itu harus, makanya saya bilang lebih awal, lebih cepat. Okay. Ya kemudian juga dari sisi digitalisasi dan AI itu sangat penting. Kita banyak bermitra dengan perusahaan-perusahaan AI yang dari end to end bisa menganalisis ya. Faktor kesehatan, faktor umur, faktor ketahanan dan lain sebagainya itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita. Dan terakhir tentunya adalah edukasi ya, sangat penting ya.
Oke, terakhir Pak, mungkin singkat saja untuk Pak Wianto. Jadi regulasi apa Pak yang mungkin masih kita perlukan, yang saat ini masih belum tercapai untuk bisa mendukung industri perasuransian ini? Ya, seperti tadi saya sampaikan, kita perlu regulasi yang mungkin lebih cepat ya terkait dengan tadi infrastruktur maupun fasilitas kesehatan ya, fasilitas kesehatan yang jelas ya, seperti yang sekarang ini, sehingga kita bisa menentukan nanti produk yang cocok itu seperti apa, long term care itu yang bisa seperti apa, karena kalau kita mau menyediakan long term care, kita harus punya kolaborasi dengan rumah sakit maupun long term care facility, itu harus clear. Ya, kalau nggak ada produk, nggak ada pricing, nggak ada offering. Oke. Ya, thank you. Baik, terima kasih, berikan tepuk tangan untuk ketiga narasumber saya hari ini. Terima kasih banyak Pak Fauzi, terima kasih banyak Pak Tatang, terima kasih banyak Pak Wianto. Tentunya kita berharap industri ini bisa tumbuh sehat di tengah segala rupa tantangan yang kita hadapi ke depannya. Karena sekarang kita sedang membangun fundamental untuk beberapa tahun ke depan yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak Pak Fauzi, Pak Tatang, Pak Wianto. Mari kita foto bersama terlebih dahulu Pak.